Recording in progress. Hello, good evening and welcome everybody. Okay, selamat datang, selamat bergabung untuk Zoom. Sekali lagi malam ini we'll be sharing about the topic about Smart Gen Z. Jadi apa itu Smart Gen Z? Malam ini saya akan berkongsi kepada anda. So ini adalah slide pengenalan saya ya. So this is my introduction slide, a very short slide for you all to understand what is Smart Gen Z. Ya, untuk anda mengenali apa itu Smart Gen Z, ini adalah slide pengenalan saya ya. The smart way to be financially independent adalah satu cara bijak untuk mencapai kebebasan keuangan. Start early and retire young. So ini adalah mission kita ya. Start early and retire young. Itu adalah yang kita matlamatkan. Kenapa kita mau melaksanakan Smart Gen Z project ini? So what is a Smart Gen Z mission? What is the mission here? Is to help our young community. Gen Z, those 18 to 30 years old, school leavers, college student, or maybe the millennials, 29 to 40 years old, yeah, unemployed or even more, maybe working adults, yeah, to learn a proven smart way to be financially independent or simply having a second income via their handphone. Ya, jadi misi kepada Smart Gen Z ini adalah membantu community muda kita ya, Gen Z, mereka yang berusia 18 ke 30 tahun dan mungkin baru lepasan sekolah ataupun pelajar-pelajar college, dan millennials adalah mereka yang berusia 29 ke 40 tahun, mungkin sedang kehilangan pekerjaan, tidak ada pekerjaan, ataupun mereka yang sedang di alam pekerjaan juga ya. Ini adalah satu cara bijak untuk kita memiliki ya, menikmati kebebasan keuangan ataupun hanya semudah untuk mendapatkan pendapatan kedua dengan menggunakan handphone kita. Jadi kita lihat bagaimana. So kita lihat di sini, there are 13 ways, okay? Ada 13 ataupun ada 12 cara secara ringkasnya merumuskan smart community ini ya, Smart Gen Z ini. Maximize your handphone, learn the smart way. Use your handphone to generate your monthly pocket money, ya, monthly pocket money or second income. Gunakan handphone kita. Kita harus maksimalkan penggunaan handphone kita ya. Dengan cara menggunakan handphone ini, kita boleh membina pendapatan pocket money kita ya. Dan juga pada masa yang sama mungkin pendapatan kedua kita ya. So apa yang kita perlu lakukan? Having a handphone can be an expenses or a waste of time, or in a Smart Gen Z community we turn our handphone into a money making machine. So choose to be smart ya. So apa yang kita ketahui ya, bahwa handphone ini selalu menjadi keluhan sebagai satu perbelanjaan ataupun sesuatu yang membuang masa ya, buang masa saja ya. Selalu ketik handphone, buang masa, buang kredit, buang duit. Tetapi dalam Smart Gen Z community ini kita akan menjadikan handphone kita ini seperti mesin yang mampu menghasilkan uang. Jadi ini adalah pilihan bijak kenapa kita harus menyertai Smart Gen Z community. Nah, let's get started. Firstly, you must be officially 18 years old. Saya harap ke anda semua minimal sekurang-kurangnya berusia 18 tahun ke atas ya. So, kita boleh membuat pendaftaran secara online, sama ada berbayar RM15 ataupun free. Ya, community kita dipanggil sebagai Smart Community ataupun Gen Z untuk yang 18 ke 28 tahun ataupun millennials untuk 29 ke 40 tahun. Jadi kita semua tergolong dalam kategori ini ya. Nah, kita lihat fakta keempat. Invite your buddies to team up with you and be a part of your Gen Z community. Bagaimana kita mau menjalankan project Smart Community ini adalah dengan kita mengundang, kita mengajak kawan-kawan kita, buddies kita ya, untuk menyertai kita menjadi sebahagian daripada community Gen Z kita. Focus on someone who has the same dream, hope and aspiration. Maksudnya di sini kita harus berfokus kepada kawan-kawan kita yang mempunyai impian, yang mempunyai harapan dan mempunyai aspirasi sama seperti kita.
Kalau orang yang memang tidak minat untuk mau dapat ekstra duit, ya mungkin dia dari keluarga yang senang, yang selesa, then it's okay ya. Jadi kita fokus kepada seseorang yang mempunyai impian dan harapan yang sama seperti kita. Ya. Jadi bagaimana kita mahu mengembangkan ataupun kita mau test market, apakah ada kawan-kawan kita yang akan berminat dengan menyertai kita dalam Smart Gen Z ini. So to begin and test your contacts. So we have to test our contacts ya. So contohnya kita boleh buat secara broadcast, send to all your contacts, ataupun we will do a WhatsApp status. Kita buat kirimkan secara WhatsApp status ya, posting di WhatsApp status, kemudian kita letak seperti ini. Do you want to earn extra pocket money? 500 ringgit, 1,000, 3,000, 7,000 every month simply by using your handphone. Would you like to join our smart community? Contohnya macam ni ya. Jadi kalau Anda boleh tes ya kawan-kawan dalam contact list Anda itu, adakah mereka berminat menyertai Anda atau tidak, kamu boleh buat posting ini. Ya, kalau boleh juga ya buat juga di media sosial Anda ya, hanya untuk test market. Test market apa sambutan orang, apa pertanyaan orang tentang Smart Gen Z ini. Okay, so if they agree, then simply sign them up, add them to the group chat, invite them to the next Zoom supaya dorang lebih faham, and then complete your level up training. Nah, dalam project Smart Gen Z ini, kami bukan hanya mengundang Anda join dan kami biarkan. Kami akan tunjukkan satu persatu cara dan langkahnya untuk Anda mampu mencapai apa yang kita war-warkan ini. Apa yang kami cakap ini, you will definitely be able to achieve it. Tapi Anda harus committed juga untuk menyertai apapun training yang kami sediakan ya. So, apakah training yang telah kami rumuskan untuk membantu Anda? Okay, join our Gen Z Level Up Training Program step by step to own your financial independence ya. So setiap itu pasti memerlukan satu langkah, satu cara yang betul dan terbukti ya. So level 1, know your web and system. So ini yang kita akan ajar. Kemudian kita akan ajar lagi level 2, smart shopping, products and PV. Memahami produknya, PV-nya, bagaimana dapat itu income. Ramai orang bertanya ya, bagaimana dapat itu income yang dikatakan. Nah, inilah kena hadiri training ya, success strategy to earn. Nah, success strategy ini adalah strategi yang terbukti ya. Bagaimana kamu dapat income 500 atau 1,000, 3,000. Apa yang membezakan? Bagaimana caranya? Jadi ini dalam presentasi seperti malam ini kita tidak akan kupas mendalam, hanya sepintas lalu. Maka itu kalau Anda sudah join, please join the training. Okay? Kemudian level 4, activity to boost your community. Ini kita akan ajarkan cara-cara bagaimana untuk meningkatkan, mengembangkan community Anda. Dan number 5, duplication and multiplication. Always refer to your smart leader for assistance and guidance. So, semua proses ini kita akan ajar. Dan akan ada pendamping Anda, yaitu smart leader Anda, saya sendiri, dan juga smart Gen Z leader, yaitu Megan. Kita akan sentiasa siap sedia mahu membantu Anda. Ya, jadi fokus kami adalah memastikan Anda sukses dalam projek ini. Ya, so langkah seterusnya, after register member, immediately make your online shop. Ya, so once you buy and you use, only then you can share. So bisnes ini sebenarnya ataupun projek ini sebenarnya ya, bukan soal menjual-jual ya. Ada orang suka menjual ya. Tetapi saya tahu bahawa lebih ramai orang tidak suka berjualan. Dia hanya mau saya lakukan ini, saya dapat pendapatan. Bagaimana? Ya. So sama juga dalam Smart Gen Z ini, as simple as you drink, you use, you share and you earn. Hanya 4 cara ini Anda mampu menjana pendapatan pasif. Ya. Jadi bagaimana harus lalui semua proses training itu ya. Okay, kemudian keynote di sini is register and shop online. The more you shop, the more you earn. Okay, monitor your community tree. Okay, your PV 3 days prior to month end closing. So fight to achieve your target income. Semua apapun yang kita capai ini ya terserah dengan kita. Ya, it's up to us how much we want to earn. Okay, how much we willing to work for how much we want to earn. Jadi bergantung dengan kita. Berapa yang kita sanggup kerjakan, berapa yang kita sanggup capai,
itulah yang kita akan terima. Jadi kita yang menentukan nilai pendapatan itu ya. So to begin with, everything begins with you. You decide how much you want to earn, how much effort you are willing to do. So ini yang paling penting ya. Kita yang menentukan berapa banyak usaha yang kita mahu, berapa pendapatan yang kita mau capai, berapa banyak kesanggupan kita yang mampu kita sanggup lakukan. Tapi yang paling penting, trust the process. Kita harus yakin pada proses ini ya. Be patient, bersabar. Be consistent, silakan konsisten dalam perlaksanaannya, one person at a time. Ya, sebaiknya kita dapat menajar ramai orang, tapi fokus kepada satu orang pada satu waktu. Dan akhir kata, nobody fails except those who quits. Tidak ada orang yang berjaya kecuali mereka yang berputus asa atau berhenti di tengah jalan. Okay, so set your eyes on your dreams and on your goals. Okay, tetapkan pikiran Anda, matlamat Anda, sasaran Anda kepada impian dan juga pendapatan yang Anda inginkan. Dalam tempo 6 ke 12 bulan daripada hari ini, Anda akan mampu menikmati hasilnya. Ya, mula mendapat pendapatan 3 angka, 4 angka, 5 angka. Ya, sebagai duit poket Anda ataupun sebagai pendapatan kedua Anda. Jadi akhir kata rumusannya melaksanakan Smart Gen Z Project ini untuk Anda sentiasa berkembang ya adalah optimalkan media sosial ya. Anda harus sentiasanya buat posting ya. Posting itu bukan menjual produk ya. Posting itu berkongsi kepada mereka pengalaman Anda menggunakan produk, pengalaman Anda bersama Gen Z ini, ya, siapa yang Anda ketemu, siapa yang Anda sharing, siapa yang Anda sign up, ya, pendapatan yang Anda terima. So keep sharing. Ya, ini jadikan ini sebagai Anda punya lifestyle. Okay? So remember, you are a messenger of hope for the many looking for a life-changing opportunity. Ingatlah, misi kita dalam Shuanghor ini, kita sebenarnya menjadi seorang penyampai ya, penyampai harapan. Okay, seorang yang menyampaikan maklumat yang memberi harapan kepada ramai orang yang mencari satu peluang berubah hidup di luar sana. Okay, so in conclusion, believe in yourself, be committed in completing your task, build your Gen Z community, shop online, okay, repeat 1 and 2 to live a stress-free and be financially independent. Okay, so that's my first part. Jadi kita tahu secara amnya sebenarnya misi kita bersama dengan Smart Gen Z ini sangat simple ya. Tapi kita perlu fokus dan harus konsisten. So proses training itu kepada mereka yang di Kota Kinabalu di KK, ya di KK kita akan mulakan level 2 training yaitu pada hari Minggu ini. Jam 1 petang sehingga jam 4 petang. So that will be level 2 training ya. Sebab level 1 kita sudah pernah lakukan. Tapi kita akan refresh juga. Ya. Sekiranya kita ada sudah kelompok ataupun tim daripada luar Kota Kinabalu, then pada hari lain kita akan atur waktu untuk buat online training ya untuk Smart Gen Z yang berada di luar Kota Kinabalu. Ya, sementara ini kebanyakan tim kita adalah daripada KK. So, welcome to Smart Gen Z. Why do we need Smart Gen Z? Nah, sekarang ini kamu sudah tahu sepintas lalu keperluan kita ataupun kelebihan Smart Gen Z ini, tetapi sebenarnya kenapa kita perlukan Smart Gen Z? Kita harus be aware and be prepared of the crisis. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kita harus sedar dan kita harus mempunyai persiapan menghadapi krisis. Krisis ini bukan hanya berlaku di Sabah, di Sarawak, di Malaysia ya, tapi ini adalah krisis global ya. Dan pada bila-bila masa Anda dan saya mungkin di antara yang akan terjejas akibat krisis global ini ya. Pertamanya yang selalu kita lihat adalah kos kehidupan. Ya, cost of living sentiasa meningkat. The rising prices of all products and daily necessities. Ini kita tidak dapat elakkan dan kita pun tidak mampu untuk kawal. Kerana ini adalah di luar kemampuan kita. Maka itu, be aware and be prepared. Okay? Education and medical costs also rising high.
ini jugalah kita tahu ya, kos pendidikan semakin hari semakin mahal ya. Ibu bapa anak-anak sekarang pun memang struggle ya untuk mampu menyambung pelajaran ya, dan juga apalagi kos perubatan. Jadi apa persiapan kita? Okay. Dan tahukah Anda kenapa Gen Z ataupun anak-anak muda, millennials, are always stressed? Kenapakah generasi muda hari ini selalu berkata tentang perkataan stres? Karena apa? Karena kehidupan mereka bermula dan dipenuhi oleh hutang-hutang. Tahukah Anda ini ya, bahwa most of our Gen Z start their life, sadly ya, start their life actually with debts. Start with their PTPTN or their study loan. Ya, kebanyakan anak muda hari ini sangat kesian. Sebenarnya sangat kesian ya. Sebab Anda memulakan hidup Anda dengan satu beban ya, yaitu beban hutang. Dan kepada generasi muda yang mungkin ada pekerjaan, ada pendapatan, kebanyakannya juga tertekan dengan hutang-hutang, yaitu seperti kad kredit, itu satu, installment payment. Installment payment ni apa? Sekarang nih untuk berhutang nih menjadi sangat mudah ya. Mau aircon bayar installment, beli kereta installment, mau iPhone baru pun beli installment. Semuanya installment ya. Mau pergi holiday guna credit card, bayar installment. Nah, beli rumah installment. Dan lagi teruk adalah peer pressure. Peer pressure from your lifestyle. Ini adalah tekanan sosial ya yang sangat tinggi. Tekanan sosial mengikut gaya hidup. Contohnya, kawan kita tukar kereta, kita pun mau tukar kereta. Kawan kita upgrade pergi iPhone baru, kita pun mau upgrade juga. Jadi, ini adalah peer pressure, tekanan sosial kepada kita yang membuatkan kita terjebak dari satu hutang kepada satu hutang kepada satu hutang. Jadi, hutang ini tidak akan pernah habis. Walaupun kita berusaha untuk menghabiskannya, tidak akan habis. Jadi, inilah maksudnya dreams versus reality. Dream kita, impian kita, mau ada rumah, mau ada kereta, rumahnya harus selesa, ada furniture, dining table, ada aircon, ada TV besar, full screen, kan? Sangat mau kehidupan yang seperti ini. Ini impian kita ya, tapi nyatanya adalah kebanyakan kita tidak mampu. Jadi kalau kita tidak mampu, kita akan masuk ke terjebak dalam hutang, ya, hutang-hutang. Itulah yang membuatkan kita kehidupan hari ini orang bilang sangat stres, karena kemampuan kita, keinginan kita sangat tinggi, tapi kemampuan kita tidak setinggi itu. Ya, jadi apa solusinya? Tapi sebelum itu, sebelum kita bincangkan tentang solusi, saya perkongsikan juga ekonomi krisis di saat ini yang sedang meruncing di tahap yang sangat kritikal sebenarnya. Sama ada Anda sedar atau tidak ya? So I just want to share with you. This is the current global crisis. First one is unemployment. Okay, berarti pengangguran. Okay, ramai orang menganggur. Kalau kita lihat ya di statistik ini adalah suku tahun 2023 ya. Pengangguran adalah 565.000 orang. Ya. Terutamanya adalah graduan. Anda harus sedar ya, every year there's so many graduates, but so little jobs opportunity. Ya, in fact, most of the jobs, the current jobs now are being replaced by computer, being replaced by computer or even IT. Kau tengok ya, kalau kita pergi mana-mana sekarang touch and go saja kan, ketik saja di card, and then sudah boleh bayar. So you don't need cashier. Okay, car park tidak memerlukan cashier. So sudah tidak ada pekerjaan. Okay, kamu pergi bank, kebanyakan bank separuh daripada kaki tangan bank sudah diberhentikan. Karena apa? Karena semuanya going online. Semua gunanya mesin-mesin ATM sahaja. Jadi kamu lihat ya, ini adalah the future ya. Semakin canggih teknologi, semakin ramai akan orang kehilangan pekerjaan. Kebanyakan orang yang pekerja kilang. Sekarang ini kilang-kilang juga mengurangkan pekerjaan sangat ramai. Karena apa? Karena tenaga pekerja itu sudah boleh diganti oleh mesin. Mesin yang boleh bekerja 24 jam.
Kalau kita perlu overtime, perlu bayar perubatan, perlu bayar insurans segala kan, majikan itu terbeban. Jadi dia beli mesin, boleh bekerja 24 jam, no complaint, tiada overtime claim, berlanjutan. You see? So, di mana hala tuju kita untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sangat nipis. Ya, jadi for you smart Gen Z, anak-anak muda, please be prepared. Apapun yang kamu pelajari sekarang nih, apapun yang you are studying now, it doesn't mean you will get a job later on. Ya, later in life. Ya, it will be tougher and tougher. So, economic crisis of employment, you see, graduan berdepan risiko pengangguran. Of course, siswaza B40 paling ramai menganggur. Okay, kadang-kala orang bilang cari kerja pun pakai kabel-kabel kan. Jadi kalau kita yang tiada kabel nih, apa boleh buat lah kan. So, kadang-kala kita terfikir, because I cannot have a job, then maybe I should continue study. Okay, so from diploma ambil degree, ambil master, still no jobs. And you know that diploma you pay 20,000, you pay degree 30,000, you go master another 30, now you have 100,000 debts. Contohlah, ya, contohnya begitu. Hutang akan bertambah, peluang pekerjaan belum tahu. Jadi inilah, ya, ramai kita keep on studying, keep on applying. Bukan saya cakap tidak perlu belajar ya, perlu. Tetapi Anda kena bersiap sedia di mana hala tuju. This is because this is global issues. It's not only happening in Sabah, in Malaysia ya, it's global issues. Then for Sabah, also sadly, for most of us who are being employed, we know that the job scale is also very small. Berbanding hutang kita yang banyak, gaji kita lagi kecil. Ya, contohnya Sabah, kebanyakannya even degree holder kena bayar gaji pun 1,000 lebih, paling besar pun 2,000 kalau private sector. Kalau government ya syukur boleh mengikut scale mereka, tapi berapa ramai? Okay, so inilah satu yang kita harus fikirkan. Ini lagi adalah faktor global kedua, yaitu retrenchment, pembuangan pekerjaan. Ya, pembuangan pekerja ataupun Indonesia they call it PHK ya. Okay, so inilah Indonesia sekarang menjadi di antara negara yang dalam krisis, ya, dalam krisis tertinggi. Kalau mengikut struktur ini ya, kita lihat bahwa Indonesia is the number one, the highest ya for Southeast Asia, tertinggi adalah di Malaysia, di Indonesia. Ya, mereka yang dibuang pekerjaan, kilang-kilang ya, kilang-kilang industri menghapuskan pekerja, diganti dengan mesin seperti saya cakap tadi. Okay, dan ini bukan hanya berlaku karena itu ya. Lihat Amazon, Lazada, Google, even all the giants are having retrenchment. Ya, in Philippines, in Indonesia, everywhere. This is a global problem. So you have to be prepared. Ya, kita semua harus bersedia kalau tidak ada peluang pekerjaan. And if we are working, kalau kita pula yang bekerja, apakah krisisnya? We are always running on the rat race. Tahukah Anda apa itu rat race? Rat race itu adalah seperti kitaran ini. Kita bangun pagi, pergi kerja, dapat gaji, bayar hutang, kemudian belanja sikit, ada lifestyle, tidak ada saving, penuh dengan hutang, lepas tu kerja lagi. Kerja, dari umur 20, 30, 60, masih dalam kitaran rat race ini. Jadi tidak ada penyelesaian. Maka itulah yang saya katakan hidup ini penuh dengan stres. Karena keinginan kita besar, kemampuan kita tidak. Dan lihat pendapatan memang tidak mencukupi ya. Kalau sekarang anak muda gaji 2,000 bunyi dia besar, tapi sebenarnya tidak cukup. Kalau kamu ada loan kereta saja dekat separuh sudah habis. Okey, belum lagi kehidupan kamu. Jadi apa yang orang tua akan nak tunggu? Kalau kamu berpendapatan 2,000 lebih, kamu rasa dapat membantu bagi pocket money dengan orang tua? Belum tahu ya. Mana lagi mau bayar PTPTN, phone bill, insurance, mana lagi mau cakap tentang savings. Tidak akan ada savings. Sebab kebanyakan orang pendapatan kecil, perbelanjaan dia besar. Hutang-hutang dia banyak. Okay? Jadi ini adalah krisis dan ini bukan hanya berlaku di sini, tapi di seluruh. Jadi kita lihat sudah krisis tadi, mari kita lihat solutionnya. Kebanyakan kita melihat solution ya. Kalau kita sedar daripada apa yang saya perkongsikan tadi,
it's all about money. Do you agree? It's all about money. Money about what you earn or how much you earn versus how much you spend, your expenses, ya, your commitment. Nah, I want to show you a conventional way. Secara konvensionalnya untuk semua yang tadi saya perkongsikan tadi, krisis itu semuanya melibatkan tentang uang. Berapa yang kita dapat dan berapa yang kita belanjakan. Dan secara konvensional, untuk kita mau dapat duit ekstra, mau dapat duit lebih ya, secara konvensionalnya kita akan selalu berpikir cara ini. First, saving up money. Second, we are going to have our side hustles. Okay, sama ada pertama kita mau menabung atau menyimpan duit ataupun kita ada kerja sampingan. Part-time job, work overtime, or selling things online ya. Anything we sell online. Boleh juga ya, tapi kena ingat, mau berjual online itu perlukan modal juga, perlu duit lagi. Jadi kalau sudah duit tidak cukup, apalagi modal yang ada. Ya, jadi ini harus kita pikirkan dan sedar. So how much can you save? Soalannya kalau kamu mampu memilih cara konvensional ini, persoalannya adalah berapa sebenarnya setiap bulan yang kamu mampu simpan. How much extra income can you earn? Berapakah ekstra pendapatan yang kamu mampu terima jika kamu menjalankan kerja part-time? Dari pukul 8 sampai pukul 5, contohnya dari pukul 7 sampai pukul 10, 3 jam lagi kerja malam. Berapa yang kamu boleh terima? Dan pastinya akan sangat memenatkan dan keletihan. Dan akhirnya Anda akan menyadari ya, kalau Anda orang-orang muda yang melakukan red race itu, you will feel life is very stressful, satu. Kedua is like, you don't have a life. Ya, you don't have a life. You just bangun, pergi kerja, balik, tidur, bangun lagi, tidur, kerja, bangun, tidur, begini saja. Akhirnya sudah tua. Ya, akhirnya sudah 50 tahun. So, kita lihat ya, apa perbandingannya savings up and side hustles. Kalau kita memilih untuk menabung, pertama, it takes time. Saving up means it takes time. Most of the time it's too long and it's very small and it's limited fund. Kalau kita mau menyimpan uangnya, tujuan menyimpan ini maksudnya adalah mungkin kita ada impian mau beli rumah, mau upgrade kereta, mau pergi holiday. So kita pikir mau dapat duit ekstra nih, bagus kita save. Setiap bulan 100 kah, 200 kah. Tapi kita rasa terlalu lambat. Ya, terlalu lambat, terlalu lama. Dan peruntukan itu adalah sangat terhad. Kalau 100, dalam 12 bulan baru 1.200. Wah, percutian kita 3.000. Jadi berapa tahun mau menyimpan kan? Kalau kita buat side hustle pula, contohnya kita buat kerja sampingan, it's not much. Ya, kebanyakan kita yang kerja part-time, kerja overtime, atau jual-jual online pun, kita lihat ya, pada hujung bulan itu, pendapatan itu sebenarnya sangat kecil. Dan time constraint, masa kita sangat terhad, like I said, kamu akan rasa, I don't have a life. Kamu rasa kamu tidak ada kehidupan ya, hanya bangun, pergi kerja, pulang rumah, makan, tidur, besok bangun lagi, pergi kerja. So, it's a very stressful life. Tapi ini adalah fakta dan hakikat ya. So, saya tunjukkan ilustrasi. Secara konvensional, if you save up money. Okay, ini sebagai renungan Anda ya. You see, if you are committed to save 50 ringgit per month, kalau kamu committed untuk menabung 50 ringgit sebulan, kamu lihat, kalau 3 bulan 105, 6 bulan baru 300. 1 tahun pun baru 600. Okay, kalau 3 tahun pun baru ada 1.800. Kalau 50 ringgit. Ini pun, adakah betul-betul ekstra 50 ringgit untuk ditabung? Ini persoalan besar ya. Lagi kedua, contohnya kalau kamu menabung 100 ringgit. Tengok, kalau 6 bulan baru 600. 1 tahun baru 1.200. Kalau 3 tahun, baru 3.600. Jadi kamu menabung 3 tahun, 3.600. Masalahnya dengan cara konvensional ini adalah apa? Ambil masa, sangat lambat, sangat terhad, dan setelah digunakan, contoh kamu ada saving 3.600, setelah kamu gunakan, apa yang berlaku? Tabungan kamu bermula kosong semula. So, again, bermula lagi balik. Ya, bermula lagi balik. Jadi itulah maksud saya, cara konvensional ini bagus, tapi kurang memuaskan hati kita, ya. So, apa solusinya? Solusinya di sini kami memperkenalkan our Smart Gen Z solution. It's a roadmap
ready for you to learn, copy, and apply. Okay, simple, easy, and proven. Ini adalah sangat mudah untuk Anda pelajari, Anda tiru, dan Anda aplikasikan. Secara simple, mudah, dan terbukti. Okay, so you can decide how much you want to earn. Anda sendiri yang menentukan berapa pendapatan yang Anda mahu. Sebab pendapatan di sini akan terus meningkat, it's passive and it can be inherited. Dan pendapatan ini mampu diwariskan. Okay, so dengan cara Smart Gen Z ini, you will live a stress-free life the smart way. Okay, overcoming crisis with the smart idea. Jadi tujuan Smart Gen Z idea ini adalah untuk persiapan kita menghadapi global crisis tadi. Okay, tiada pengangguran, pembuangan pekerja, okay, juga rat race. Jadi inilah tiga krisis utama dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau Anda seorang pelajar, lihat di sini, tidak perlu menganggur seperti graduan lainnya. Join business online, cari income dan pengalaman yang berguna. Jadi inilah antaranya dalam Smart Gen Z. Jadi saya perlihatkan hanya ada 2 faktor untuk sukses dalam Smart Gen Z. Hanya ada 2. Kalau Anda lakukan kedua-dua faktor ini, tidak mungkin Anda akan gagal. Ini adalah jaminan Anda pasti boleh sukses dan boleh berjaya ya. Pertama, faktor sukses pertama, Anda harus mempunyai smart community Anda, yaitu Gen Z community Anda. Jika Anda orang muda, commitment number 1 is you must build up your Gen Z community. Okay? Bangunkan Gen Z community Anda. Bermula, start with your 3 buddies. 3 buddies ya. Okay, so let me explain about these 3 buddies. If you look at this chart ya, look at level 1. So let's say you are Ali. So Ali will introduce to A, B, and C. So Anda akan bermula dengan 3 kawan. So itu adalah level 1 Anda. Okay, so when you start with 3, ini 3 orang kawan pula, Anda akan ajar dia, bimbing dia, coaching dia untuk memperkenalkan juga 3 orang kawannya. So daripada 3 orang kawan ini, setiap mereka perkenalkan, ini minima ya, minima. Can you sponsor more? Yes, you can sponsor 6, 7, 10, 20, 30 pun boleh. Tapi ini adalah strategi ya. So boleh mulakan dengan 3. So 3 orang, introduce 3 friends, become 9. Ya, 9 orang. Jadi 9 orang kenalkan 3 kawan menjadi 27 orang. 27 orang kenalkan 3 kawan atau 3 keluarga bergabung, maka akan jadi 81 orang. 81 orang kenalkan 3 kawan, setiap orang, keluarga dan kawan-kawan menjadi 243 orang. 243 orang, setiap orang kenalkan 3 kawan lagi menjadi 729 orang. 729 orang, setiap mereka kenalkan 3 orang kawan atau 3 orang saudara, sepupu, keluarga bergabung, akhirnya pada level 7 Anda akan melihat sudah mencapai 2187 orang. Apakah akan berhenti di level 7? Tidak, sebab ini adalah dipanggil exponential growth. Ya, akan terus berkembang ya. Level 8, level 15, level 20, dia akan terus beranak pinak, berkembang maju. Ya, sebab bukan hanya Anda yang mahu berjaya, tapi kawan-kawan Anda di bawah juga mau berjaya. Jadi inilah fokusnya. Nah, tapi soalan saya di sini ya, kita bermula dengan 3 kawan, dan setelah level 7 mencapai 2187 orang. Nah, 2187 orang. Soalan saya mau tahu Anda betul-betul faham tentang faktor sukses yang pertama ini. Berapa orangkah setiap kita memerlukan minima untuk menjalankan Smart Gen Z Community ini? Berapa orang yang kita perlukan? Sila type dalam chat group kalau Anda faham apa yang saya terangkan. Berapa orangkah yang kita perlukan?
Yes, 3 orang sahaja. Betul, betul. Okay, so Anda faham ya? Minimum we need 3 only. Okay, tapi kalau 3 orang ini, A, B, dan C, tapi A ini tidak mau menjalankan projek ini. It's okay, then kamu cari lagi orang keempat. A ini biarkan tidur dulu. Mungkin dia masuk, kemudian dia tidur. It's okay, biar dia tidur, cari lagi orang keempat. Yang penting 3 generasi ini yang bergerak. Okay, yang Anda boleh bimbing, boleh bantu. Yang Anda dapat 1,000, dia pun dapat 1,000. Anda boleh bantu dia dapat apa yang Anda dapat. Okay, so minimum 3 orang untuk bermula. Akhirnya boleh mencapai sampai ribuan orang. So fokus untuk membangun community Anda. Okay, faktor sukses kedua adalah apa? We have to shop to earn. Maksud di sini adalah komitmen kita untuk berbelanja, sebab kita dibayar ataupun kita menjana pendapatan adalah daripada PV ini. Kamu lihat ini tulisan merah, semua ini ada PV. Okey, PV. Saya tidak memerlukan Anda, tidak pun memaksa Anda untuk berbelanja banyak-banyak atau semua ini. Tidak perlu, ya. Hanya beli apa yang Anda perlukan, ya. Dan sebenarnya membeli ini pun Anda harus sedar, ya. Bila saya cakap membeli, ya, bukan saya paksa kamu beli satu. Sebenarnya ia hanyalah untuk menukar mindset kita, ya. Daripada kita hanya bertukar, change ataupun switch your routine brand, ya, ataupun your routine product kepada produk Shuanghor. Contoh. Biasanya ubat gigi kamu guna Colgate. Jadi silalah bertukar dengan Greenzy. Greenzy kita RM14, ada PV berapa? 11 PV. Okey, kamu suka minum kopi-kopian segala itu, tukarlah kepada CEO Cafe, harga RM40, ada 26 PV. Okey, kamu guna shower gel kah? Shampoo kah? Ya, hanya perlu bertukar, tidak perlu beli di supermarket mana, di Parkson, di Survey, di mana itu, ya, di Watson. Tidak perlu, sebab kalau kita berbelanja sana, kita tidak dapat apa-apa, ya. Berbelanja di sini memberi kita passive income. So minimum 1 produk atau 2 produk sebulan sahaja cukup untuk memberi Anda pendapatan 3 angka, 4 angka, 5 angka setiap bulan. Okey, saya akan tunjukkan. Jadi komitmen sukses ini sebenarnya hanya ada 2. Pertama, bina Gen Z community Anda. Kedua, shop to earn. Okey, change your product to Shuanghor product. Minimum 1 to 2 products. Dan cara kita shopping hanya gunakan handphone pun boleh, ya. Hanya boleh guna handphone kemudian dihantar ke alamat Anda. Boleh. Itulah smart way, ya. Nah, kita lihat apakah yang kita perlu shop. Nah, ini saya mau perlihatkan apa yang kita perlu shop. Seperti saya cakap tadi, keperluan harian kita, shower gel, shampoo, lotion, pencuci muka, foaming dew, hair serum atau hair conditioner, ubat gigi. Okey, kita ada detergent, kita ada multi purpose cleaner. Hanya perlu beli 1 atau 2 produk sebulan. Tidak membebankan Anda. Sebab kalau kamu tidak beli di sini, kamu tetap akan beli di supermarket. Jadi inilah komitmen untuk sukses. Pertama, bina Smart Gen Z community Anda. Kedua, shop to earn. Okey, cara untuk shop dia hanya gunakan website, ketik dan dihantar. Kiriman seluruh Malaysia, ya. Kalau macam mana pun, kalau kamu malas mau pergi office, ada office di Kuching, ada office di KK, ada office di Semenanjung, ada office. Tapi kalau kamu malas pergi office, it's okay. Delivery hanya RM10 seluruh Malaysia. Okey, kalau Indonesia itu berbeza, ya, bergantung dengan lokasi. Jadi bertukar sahaja. Ingat, ya, kamu bukan berbelanja ekstra. Kamu hanya perlu switch your brand, change your brand to Shuanghor products, ya, supaya kamu guna dan kamu boleh berkongsi kebaikan dan manfaatnya. Apalagi yang kita boleh shop di Shuanghor? Kita ada Aquasense Facial Skincare. Nah, kepada wanita-wanita, anak-anak muda, ya, kamu mungkin ada yang sudah ada duit, ada gaji, kan, beli skincare pun yang mahal-mahal. Okey, tapi Anda tahu skincare itu tidak memberikan Anda sebarang pulangan keuangan. Sekarang ini think smart. Maunya setiap perbelanjaan itu menjana pendapatan.
ya. Jadi harus belanja yang ada PV. Okay, this is Aquasense Amino Acid Cleanser. Semua produk Shuangmor ini berasaskan alami, semula jadi, sangat sehat, dan yang paling penting memberi PV, pulangan PV yang sangat baik. Okay, selain skincare, apa lagi? Nah, produk-produk kesihatan kita, yaitu apa? Okay, kita ada soya protein untuk bina otot, untuk pemulihan mereka yang sakit. Kita ada lactoberry untuk mereka yang sensitif perutnya, yang memerlukan vitamin C, memerlukan probiotics, amalkanlah lactoberry. Kita ada Yungken, this one, Yungken Gano Fiber. Kita ada Yungken Fiber. So fiber ini adalah untuk mereka yang mau diet, mereka yang mau lawas ke tandas, mau kontrol berat badan. Nah ini. Kemudian kita ada Yungken Eye Plus, nutrisi ataupun vitamins untuk mata. Kita ada Vitaking untuk kesihatan sendi dan tulang-tulang. Okay. Selanjutnya kita ada lagi Family Immunity dengan Lingzi dan Pollen. Okay. Ini adalah rangkaian produk dan ini sebenarnya adalah kepakaran dan keistimewaan Shuangmor, ya, yaitu Lingzi. Produknya memang melalui R&D yang tinggi, terbukti untuk penyakit seperti kanser, seperti thalassemia, anemia, seperti autoimun, seperti apalagi paru-paru, keradangan, ya, semua ini dibantu. Mereka yang ada masalah jantung, masalah buah pinggang, semua ini dapat dibantu dengan mengamalkannya. So, malam ini saya hanya bagi sepintas, lalu dalam training saya akan kupas lebih mendalam sebab kamu tidak akan tahu siapa di sekeliling kamu yang memerlukannya. Mungkin ibu bapa Anda kurang sehat, kamu boleh rekomendasikan. Okey, kawan Anda, what do you call this? Kawan Anda, saudara mara, ya. Dan untuk anak-anak muda, the budget set is this one, Jiahor Nutri Tablets. Okey, sementara ini belum ada stok sebab melalui repackaging. Tapi bayangkan, ya, hanya RM78 dia mempunyai gabungan Jiahor Lingzi dengan pollen, ya, nutrisi yang lengkap untuk imuniti tubuh badan. RM78, 60 tablet, 63 PV. So PV yang sangat tinggi. Okey? Dan of course kepada anda yang mahu minuman kesihatan, minumlah minuman kegemaran ramai, iaitu CEO Cafe kalau di Malaysia. Indonesia adalah SH Johara Cafe, dan kita di Malaysia juga bertua, kita ada T-Mix Lucun. Okey, Lucun Lingzi, ya. Jadi ini adalah dua produk kegemaran ramai. Bayangkan, hanya minum 1 kotak 1 bulan pun atau 2 kotak 1 bulan pun anda mampu menikmati pendapatan 4 angka atau 5 angka sebulan dan setiap bulan. Hanya bertukar, ya, sebab kalau kamu tidak minum kopi ini, pastinya kamu minum kopi apa? Kopi-kopian di luar. Kopi yang di luar itu hanya perbelanjaan. Di sini kamu beli juga, tapi ada PV. PV menyumbang menjadi pendapatan kita. Jadi kalau anda sudah lihat, anda sudah tahu apa yang anda mahu shop. Jadi kita rumuskan di sini 2 faktor sukses ini. Bina community anda, kemudian anda komitmen untuk berbelanja, maka inilah yang membina pendapatan bulanan anda. Bolehkah? Boleh? Ya, pasti boleh, ya. It's nothing expensive, bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu produk yang eksklusif, tetapi produk keperluan sehari-hari kita. Itu saja yang kamu perlu ingat. Pasti boleh, ya. So, siapa kata boleh, sila type dalam chat group. Bolehkah? Boleh? Sila type boleh. Kalau boleh, lakukan 2 faktor ini. Siapa yang boleh lakukan ini? Faktor pertama, bina Gen Z community. Kedua, berbelanja minimum, ya, berbelanja minimum. Okey, terima kasih atas jawapan anda. Okey, kita lanjut ke slide seterusnya. Okey, jadi saya perlihatkan tadi saya sudah ada show, ya. I show you all. Kalau if you are only saving conventionally, berapa saja pulangan simpanan anda? Sangat kecil, kan? But kamu kena anggap projek Smart Gen Z ini seperti anda menabung. Tapi dalam projek Smart Gen Z ini, kamu menabung ke dalam projek ini, tapi cara menabung dia, kamu tidak boleh menabung sendiri. Imagine, kan? Contoh sini, ya.
Kalau kamu menabung RM50, setelah 12 bulan, kalau kamu sendiri menabung, kamu hanya ada RM600 ya. Kalau kamu sendiri menabung. Tetapi kalau kamu menabung dalam projek Smart Gen Z ini, menabung maksudnya apa? Bina community dan shop. Lihat, pada ini level 1, level 2, level 3 ya. Kita umpamakan level 7 ini Anda lengkapkan dalam masa 6 ke 7 bulan. Lihat ya, kalau kamu menabung sendiri 12 bulan pun baru 600. Tapi hanya dengan RM50 ya, kalau kamu menabung dalam projek ini, potensi dia dalam 6 ke 12 bulan boleh mencapai pendapatan RM3.000. Hanya dengan RM50 ya. Jadi RM50 ini apa yang kamu beli-beli? Soalannya, apa yang kamu beli-beli dengan RM50? Belilah shower gel 30, belilah obat gigi RM14. So, berapa harga? RM44. Well done. 2 produk sahaja. Tukar kamu punya shower gel, tukar kamu punya shampoo, atau tukar kamu punya obat gigi. 2 produk sebulan. Itulah maksud dia kamu menabung. Di sini kalau kamu menabung berarti kamu shop, berarti kamu dapat duit, dapat produk. Ya, produk yang kamu sendiri akan gunakan. Dan produk yang kamu beli itu mempunyai PV. PV itulah yang membayar ini ya. Tengok. Kalau RM50 ya, level pertama siap. Level pertama ini kita kenalkan 3 orang kawan tadi kan, belum ada pendapatan. Kalau RM50 ya. Level kedua, 3 orang kenalkan 3 jadi berapa orang? 9 orang. Ada pendapatan? Level kedua juga belum ada. Level ketiga, 9 orang kenalkan 3 orang kawan menjadi berapa? 27 orang. Setiap orang berbelanja RM50 shop to earn. Pada level ketiga, kamu sudah ada RM70. Bayangkan, kamu belanja 50, kamu sudah ada bonus RM70. Berarti apa? Produk kamu juga sudah free. Ya. Kemudian pada level keempat, 27 orang kenalkan 3 orang adalah 81 orang. Level 4, kamu sudah ada RM142. Kemudian level ketujuh sudah mencapai RM3.000 hanya dengan RM50 sebulan. Bayangkan ini kalau RM100. Kalau RM100 simpan untuk 7 bulan baru ada 700. Simpan untuk 12 bulan, kalau kamu menabung sendiri baru ada 1.200. Tapi kalau kamu simpan dalam projek ini, kamu lihat level 1 saja 3 orang belum ada bonus. Level kedua 3 orang kenalkan 3, baru ada 9 orang community Anda, belanja RM100, kamu sudah ada RM27 balik. Tapi pada level ketiga, 9 orang kenalkan 3, yaitu 27 orang. Level ketiga sahaja, kamu masih belanja RM100, tapi pulangan RM168. Nah, kalau kamu cakap belanja RM100, apa yang kamu beli-beli? Kamu beli-beli kopi, kalau kamu penikmat kopi. Kamu beli-beli pencuci muka, obat gigi, shampoo, lotion. Kamu beli itulah. Ataupun kalau kamu ada rumah sendiri, kalau kamu adults, ada keluarga, belilah APC-nya, deterjennya, produk kesehatannya beli. 1 atau 2 produk sebulan. Jadi ini sasaran dia. Lihat pada level ke-7, kita mampu lengkapkan dalam masa 3 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan. Ataupun kalau kamu sangat slow, cakaplah kamu lengkapkan dalam masa 1 tahun, 12 bulan. Bonusnya adalah RM7.000. 1 bulan, setiap bulan. Kamu kena ingat ya, pendapatan ini bukan 1 kali dapat, terus hilang, terus habis. Tidak, setiap bulan. Apa yang kamu bina di sini? What you are building is exponential growth income. Ya, adalah pendapatan yang akan terus berkembang. Jadi apa potensinya? Sangat besar. Ya, jadi sila type sana di mana Anda mau committed RM50 atau RM100 setiap bulan untuk mendapat sasaran pendapatan. Kalau kamu lihat di sini ya, kalau kamu committed RM50, berarti your potential income will reach 3,000. Maybe more, maybe less. If your committed figure is RM100, your target is to achieve RM7,000 per month. So, silakan type dalam chat group, apakah komitmen Anda RM50 atau RM100? Tidak ada paksaan. But remember, the more you shop, the more you earn. Nah, itu kunci dia. Jadi berapa komitmen Anda? Anda sanggup dan Anda siap sedia mahu menerima pendapatan yang Anda mau.
Berapa komitmen Anda setiap bulan? Sila type. Yes. Good. If you can see ya, bayangkan ya, simpan RM100 sebulan, 1 tahun baru ada 1.200 ya. Selepas pakai pun habis. Tapi di sini kamu simpan dalam project ini bersama 3 orang rakan Anda, semua committed RM100 sebulan, akhirnya Anda mempunyai gaji bulanan RM7.000 satu bulan setiap bulan. Ya, jadi kamu bayangkan level 1, level 2 ini ya, seperti kalau kamu capai setiap bulan, berarti seperti setiap bulan kamu naik gaji. Awesome ya, sangat luar biasa. So it's a simple project and it's really workable. Ya. So let's get started. Sesiapa yang join dalam Zoom pada malam ini and you are not a member yet, you can screenshot this one and after this program you can register. Yeah, you can register yourself online. This is the web link. This is the website link. Okay, to register online, always get your sponsor ID and your sponsor handphone number. You need a sponsor ya. Untuk mendaftar, kepada Anda yang bergabung malam ini yang belum member, okay, tapi kamu mahu mendaftar, silakan dapatkan nombor ahli sponsor Anda dan handphone number dia untuk kamu boleh mendaftar secara online ya. Dan langkahnya adalah 1, 2, 3. Step 1, masuk website, daftar member, kemudian buka website Anda, masukkan informasi bank Anda, dan seterusnya buatlah pembelian online. Simple as that. Semuanya hanya menggunakan handphone sahaja. Okay? Okay, next is, so I want to share ya, tips for you all smart Gen Z who wants to begin, who wants to start your journey here, who wants to start making money. How do you get started? First, write your name list. Do a name list. Okay? Name list of those people you want to contact. Buatlah senarai nama mereka-mereka yang Anda mahu hubungi. And those you know who wanted to earn extra pocket money or want to earn second income. Then your activity to post. If you already write down your name list, then you can promote to them through WhatsApp, through broadcast. Okay, kalau dia sudah join, ajak dia join your Gen Z, what do you call this, Telegram. Okay, join. And then buatlah selalu posting perkenalan ataupun sharing of this opportunity di dalam media sosial Anda. On your Facebook, IG, TT, ya, just keep sharing. Ya. So how do you invite? So basically inilah teks dia. Secara simple ya. Would you like to earn extra pocket money? RM1,000 a month? Come and join me in this Smart Gen Z project. Okay? Dan kamu boleh undang dia sebab setiap hari Rabu kita akan buat Zoom seperti ini. So Zoom seperti ini mungkin Anda sudah dengar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan setiap minggu adalah presentasi ya. Zoom malam ini adalah pengenalan bisnes Smart Gen Z. Maka itu skripnya akan sama. Ya, jadi kalau mau training, follow the different session. Okay? Jadi malam sesi setiap hari Rabu ini adalah untuk Anda mengundang. Kalau kamu ada kawan yang baru join ataupun ada kawan yang kamu mau undang dia, mau dengar apa ini Smart Gen Z, setiap hari Rabu lah kamu undang dia dengar, join di sini dan dengar presentasi ini. Okay? So di sini channel kamu. Sebab mungkin kamu masih baru, kamu belum pandai lagi untuk perkenalkan, untuk menerangkan konsep bisnis ini. Jadi ajak dia join Zoom Rabu. Okay, so ini adalah fast track ya, faster way to earn money. Kalau faster way to earn money, okay, adalah kita menggunakan 100 PV, bukan RM100 ya, 100 PV. Jadi ini kita ada gambar-gambar di sini ya, 100 PV itu bersamaan dengan apa? Apa produk dia? Ini contohnya set 1, ini contohnya set 2, ini contohnya set 3, ini contohnya set 4. Contoh-contoh ya. So bermaksud kamu akan mencapai lebih daripada 100 PV. Tujuan ini bukan banyak yang kamu belanjakan, tapi lebih besar dan lebih cepat yang kamu akan terima pendapatannya. Contoh ya, kalau macam ini level 1. Level 1 sahaja kamu belanja 100 PV, downline A, B dan C juga belanja 100 PV.
Hanya 3 orang, setiap orang belanja 100 PV, kamu sudah capai level ini ya, 400 PV, berarti sudah layak berapa persen? 4% bonus. Nah, itulah tercapainya 16 ringgit ini. Oke, jadi contoh level 2 juga melakukan yang sama. Semuanya mau cepat dapat income dan mau dapat income yang besar. Lihat, level 1 setiap mereka perkenalkan 3 orang, semuanya belanja 100 PV. Pada level kedua sahaja kamu sudah mencapai 104 ringgit, yaitu Anda sudah mencapai 1300 PV. 1300 PV, oh sorry ya, it should be here, 12%. Oke, tetapi kamu akan 12% ditolak dengan 4% sebab level A Anda, level 1 Anda juga mencapai 4% ya. Jadi Anda akan layak overriding adalah 8%. Jadi kamu dapat 104 ringgit. Level A ini setiap mereka mencapai 16 ringgit. Jadi 16 ringgit, 16 ringgit, 16 ringgit. Kamu 100 ringgit. Itulah prosesnya. Oke? Jadi ini adalah fast track. Kalau Anda yang bekerja, yang punya gaji, mungkin ini tidak menjadi masalah. Dan ini adalah lebih cepat Anda mendapat pulangan pendapatan yang lebih besar. Ya, dan lebih cepat. Oke, so next. Nah, saya bagi ilustrasi ini ya. Bagi ilustrasi ini lagi. Sebab mungkin ada yang bertanya, sebesar manakah potensi pendapatan project ini? Ya, kamu lihat ini. Dengan asasnya masih sama ya. Ada community, Smart Gen Z Community, dan ada PV. Artinya kamu ada shopping. Kau tengok potential pendapatan sebelah kiri bawah ini. Kamu lihat ini. Boleh mencapai sampai ribuan ringgit. Puluh ribu, malah ada yang mencapai lebih 100.000 ringgit. Sebulan, setiap bulan. Nah, jadi maksud saya penampakan ini ya, potensinya bukan hanya di 3.000, bukan hanya di 7.000. Itu adalah permulaan sahaja. Dia boleh lebih besar. Oke, nanti kamu dengar sharing daripada Gen Z kita ya. Seterusnya saya bagi contoh juga di bawah sini. Contoh ya, kalau kamu hanya belanja 74 PV, contoh ya, ini dengan 3 community Anda. 3 community, tapi dia belanja ini. Contoh, 2 kopi, 2 ubat gigi. Hanya 74 PV. 74 PV, tapi mencapai sehingga level ke-7, ya, total belanja 1 bulan berapa? 108 ringgit. Kamu lihat potensi pendapatan dia. Oke, kalau dengan kopi 2 kotak dengan 3 orang boleh mencapai 7.000. Green Zee 2 boleh mencapai 3.000. Dicampur kedua-dua ini, potensi pendapatan Anda boleh mencecah 10.000 ringgit 1 bulan setiap bulan. Dan apa yang Anda buat? What do you do to earn this 10,000 ringgit? You just drink coffee and brush your teeth. Can you imagine that? Everybody, semua orang dalam community Anda yang menjana pendapatan 10.000 ini, apa yang mereka buat? Bangun pagi, gosok gigi, dan kemudian minum kopi. Sudah ada gaji 10.000. Simple. Tanpa perlu berjual-jualan. So, tidak ada bebanan, tidak ada paksaan. Beli apa yang Anda perlu. Ini hanya ilustrasi ya. Kalau Anda tidak minum kopi, belilah produk yang keperluan Anda. Shampoo, shower gel, pencuci muka, probiotics Anda, ya, Nutri Health Anda, beli apa yang Anda perlu. Deterjen Anda, beli, ya. Jadi hanya perlu bertukar. Yang penting komitmen melaksanakan community dan shop online. Okay? So let's hear from our Smart Gen Z. So tips to begin ya. Sebelum saya menjemput beberapa Gen Z kita untuk sharing ya. Sebab mereka sangat excited. Kebanyakan mereka menerima pendapatan sudah bulan pertama, dan bulan ini adalah yang mereka akan share nanti pendapatan bulan kedua. Ya, you don't have to wait until you know it all to begin. Anda tidak perlu tunggu sehingga Anda mahir, Anda faham, Anda betul-betul faham, betul-betul tahu, baru Anda bermula. Hanya perlu bermula sekarang sambil Anda belajar.
Ya, just begin where you are with what you have. Bermulalah dengan apa yang Anda ada dan apa yang Anda miliki dimanapun Anda. Okay? Yang penting trust the process dan follow the system. Okay? So, mari kita lihat. Ini adalah Gen Z kita ya. Ivan, kamu lihat ini ya. Bulan pertama pendapatannya ini pada bulan pada bulan Ogos ya. Pada bulan Ogos yang lalu, 18 tahun ya, Ivan daripada Pinampang, 18 tahun. Okey. Kemudian pada bulan kedua, lihat pendapatannya sudah sampai ke berapa? RM200. Okey. So, ini potensi untuk Anda juga. Okay, so can you see your potential to earn this income? Okay, so it's up to you. You want to earn how much and how big. So it's up to you to decide what do you want to do. Okay, and what are you willing to do. So ini yang kita dapat ya. Ini testimoni pertama. Lihat daripada RM16, bulan kedua sudah mencapai RM202. Okay. Nah, mari kita lihat. Ini dia. Kita punya Smart Gen Z yang kedua. Ya, Nasha Fira. Nasha Fira pada bulan pertama, lihat pendapatannya juga bermula bulan Ogos ya. Bulan pertama pendapatannya RM83. Tapi lihat bulan kedua, yaitu pada bulan September yang baru-baru ini, pendapatan dia melonjak naik ke RM471. Mau dengar bagaimana Nasha mendapat pendapatan ini? Mari kita jemput Nasha. Are you online? Mungkin kita mau dengar. Halo Nasha. Halo, dengar? Ya, boleh dengar. Boleh buka skrin? Oke. Oh, kejap. Okey. Ya, silakan Nasha. Okay. Hello, I'm Nasha, and I am a 20 years old student who still study for my diploma. So here I would like to express how happy and glad I am to be able to grab the opportunity to join this Smart Gen Z community in a way to earn my own side income. So, if you ask me how I can get to this amount of income, my mom helped me grow my community and my family and everyone actually just make purchase for our own use. So as my PV grow, my bonus also increase. It's good because it's good that I don't really have to do much, especially as a student with no part-time job and very busy with all college stuff. It's very flexible and good that biarpun busy study, kita masih ada peluang untuk receive pocket money. So for those yang baru mau join, come and grab this opportunity to try. Invite your friends and just make this as something fun to do sama your friends. Just like what I did with my college friends. And now my friends pun sudah plan to make purchase for this month. And for those yang already been part of this community, let's keep moving forward and go for the next step and increase our PV. I think that is all from me. Thank you. Okey, Nasha, dengan extra income ini sekarang, apa yang kamu mahu lakukan dengan duit ini ya? Nampaknya tiba-tiba banyak duit nih, Nasha. Apa yang kamu mau buat dengan extra income ini? Kalau untuk saya personally, I think I will use it for my college fund untuk guna belanja lunch, maybe pay anything yang I need for my assignment printing kah atau anything,
or maybe I can use it for my personal use. Beli barang-barang keperluan juga. I think that is all. Kalau ada lebih, maybe go for shopping. That is all. Alright. Okay, thank you Nasha. So you see, bayangkan ya kalau sebelum ini kan setiap anak kita perlu duit ya, duit pocket lah, duit pocket money from us, from parents. What if our children now start earning 300, 400, 500 a month every month? Yeah, they can easily be already be independent for their own daily makan ya, and then like Nasha said, untuk belanja keperluan college-nya ya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Nasha ya kerana berjaya membuktikan apa yang kita pertunjukkan ini ya adalah bukanlah terlalu besar. Angka ini 400 bukan terlalu besar, tetapi kepada seorang pelajar who is not working, and you can just earn this extra money by sharing a good community project like this, just buying one or two products and everybody is doing the same, earning this income. Why not? Why not kan? Ibu bapanya, pasti ibunya juga akan rasa senang hati. Lega sikit. Bulan ini tak payah bagi pocket money untuk anak ni. Sebab anak ni sendiri ada duit sudah. Say, focus to the other children. Kan? Jadi mungkin kalau income ni menjadi besar, juga mungkin boleh membantu ibu bapa sendiri. Ya, jadi inilah matlamat kita. So let's look at the next testimony. Okay, next testimony, this is Nazrul Kiran. Nazrul Kiran juga ada loncatan pendapatannya. The first month 83 ringgit and the second month sekarang ini mencapai 193 ringgit. Untuk kebanyakan kita, you might feel that this money is not big. But for young generation who is not doing anything, basically you're not doing anything heavy ya. You're not working 8 to 5, you're not working part-time anywhere. You just work from home, use your handphone, buy what you need, and you get paid. Yeah, it's a matter of focus, doing the system properly. Yeah, follow the system properly. Okay, so congratulations also to Nazrul Kiran for this income of income growth for the second month. Okay, so Nazrul, you want to share anything? Do you want to say anything? You can share. Oh, sure, boleh. Okay, good evening to DK Mariani and the members of Gen Z community. Nama saya Nazrul Kiran Kamarudin. Saya akan menunggu untuk sambung degree di MSU Shah Alam. Berkemungkinan degree in this November tahun ini. Saya rasa bersyukur sebab dapat side income dari Smart Gen Z community. Saya pun belum buat any part-time job, so menjadi sebahagian daripada community ini, saya masih dapat pocket money untuk kegunaan sendiri. Bonus saya pun meningkat sebab membuat pembelian untuk increase saya punya PV. Ibu saya pun tolong untuk grow saya punya community and join. Saya harap Smart Gen Z community dalam social media untuk mendorong ramai kawan-kawan to join the community. Thank you. So thank you Nazrul Kiran. Yeah, so we wish you all the best for your coming study in later on dia akan pursue pergi KL ya, pergi KL in MSU as a designer. So congratulations. Bermula daripada kecil seperti yang saya cakap tadi ya. Trust the process ya, yakin pada proses ini. Bermula dengan kecil, dia akan nanti langsung berkembang juga. Okay, next adalah Kim. Kim, is Kim around? Hello, Kim. So this is Kim. Kalau saya mau perlihatkan ya kepada anda,
Ini pada bulan pertama, of course kita ibu bapa memainkan peranan untuk membantu, give them a kickstart ya in the community. Dan tidak semestinya Smart Gen Z ini anak kita dengan kawan-kawannya. Pasti anak-anak kita ini kepada ibu bapa yang join ya pada malam ini, pastinya anak-anak kita ini kontaknya ataupun kawan-kawannya masih ramai yang terhad ya, belum betul-betul memahami. Jadi peranan kita sebagai ibu bapa as a parents, it's our role to help them achieve the income that we have set for them. Yeah, and this income will be their pocket money. Eventually will be their pocket money to help them through college and all these things kan. But as a parents, please help your children. Seruan saya kepada ibu bapa yang join dalam Zoom pada malam ini, sila bantu anak-anak Anda untuk membangun komunitinya. So this is what we did with Kim ya. So we help her grow her community, and this is dia punya first month bonus RM1,000, second month RM1,007, bulan ketiga is last month ya. Bulan ketiga last month mencapai 1,900. Okay, so it's a very very good progress. Bayangkan kalau kita yang bekerja untuk dapat income 1,700 nih, sekurang-kurangnya we are a diploma or a degree graduate. Ya. Now, anak-anak ini menerima pendapatan ini sebelum mereka graduate. Kan lebih baik begitu. Ya. Kenapa kita prepare this foundation of Smart Gen Z is to help our generation, young generation, earn money while studying, or even while they are still being unemployed, or as a second income when you are still working. Okay, so this is congratulations to Kim. It's a good progress. May it continue to grow ya. So you grow your community, you grow your shopping, then your income will grow. So begitu sahaja, sangat simple. Okay, next. Alright. So next ini saya ingin saya ingin menjemput kita punya Smart Gen Z leader. Smart Gen Z leader Megan untuk memberi sharing beliau ya. So ini saya tidak akan perjelaskan. Saya minta Megan untuk memberi penerangan kepada Anda supaya Anda sendiri bisa mendengar ya secara live daripada Megan. Dipersilakan Megan. Okay, first hi everyone. My name is Megan, and I am from Penampang. I have been doing this business since 2018, actually, ever since I graduated with my degree. And currently, I have not pursued it full-time. I have been doing this as a part-time hustle. And maybe at times I didn't even pursue it so much because I was too busy with my daytime job. Okay, so I am currently a lecturer at a private college in KK here. And as for my husband, we are both 27 years old, and we both have our degrees. And he is currently an independent contractor, so he is also pursuing his own business. So next slide. Okay, so my journey in Tranghor so far, because only now that I am more public about this, because back then I was just a graduate. I just graduated from my degree, and I did not even plan to register with Tranghor. Sebenarnya cerita dia begini, my parents, darang yalah lepas saya graduate saja, I graduated in July. And then the next month, tiba-tiba parents saya cakap, Megan minta IC, minta phone number, minta email. Dan sudah saya bagi, baru saya tanya, kenapa kamu perlu my information? Terus jawab, oh okay, kami sudah kasih register kok dalam this business. Dan at that time, macam saya pun, yalah, buat sejalan, saya dah kerja juga kan, tanam anggur saya di rumah. So now, after a while, 1 month passed, and lucu juga dapat my first income 2 angka lah. Okay, memang we always start small, tidaklah terus besar.
But then macam okay, ada juga lah something kan, because we would think that this is, mungkin orang akan assume business yang online nih scam kan, because banyak sudah case-case scam sekarang. So after a while in November, then saya naik pangkat jadi vice manager. Then in July 2019, jadi senior vice manager, and then lastly I become a special vice manager. So apa, because I know we have not talked about pangkat-pangkat nih kan, ataupun this level-level in Shonghor, but the reason why we want to mention this is because just like pekerjaan di luar juga ada pangkat kan, like you start from below and then slowly you go up. But then with this pangkat, bukanlah kita mau kejar tuh nama, but we just want to show that we are progressing. Kalau ada kenaikan pangkat, it means your income is also increasing. Okay? And with that income increase, we are also able to grab more incentives from Shonghor. Bukan saja setakat bonus, bukan saja setakat sharing dengan kawan and guna kita punya pembelian, but we are also able to qualify for free holidays. Okay, so these holidays, these are fully sponsored by Shonghor. Okay, so ever since I qualified as a vice manager, I have been able to qualify for about 5 times, okay, for this free holiday. Tapi at the time, because I think COVID started in 2020, so I started qualifying for the holidays back then. Tapi because of COVID, boleh sejak Shonghor cakap apa boleh buat, this is COVID, so kami tidak dapat buat holiday. Boleh sejak they just cancel the whole thing. Tapi baru mau sedih tidak dapat holiday, tiba-tiba masuk bank account 5,000 ringgit. Then kami pun terkejut, me and before that, lupa pula saya mention, GD Mariani and GD Hermas is my parents. That is why I am in this business. Okay, so lupa pula mention awal-awal. Okay, and then tiba-tiba me and my parents just chill-chill di rumah, tiba-tiba masuk duit. Saya masuk 5,000, my parents masuk 10,000. Kami pun terkejut, dari mana nih duit? And then tiba-tiba few days later, datang surat pula dari Shonghor. This is a compensation because dorang tidak dapat bagi kita free holiday. So, like I said, kalau this is a scam punya company, they will not even think to compensate us. Memang dorang tidak akan terfikir pun. Kan? Sebab dorang lagi untung, dorang dapat simpan tu duit. Okay? So, what you can see here in the slide, this is the surat yang kami dapat. Dorang cancel the holiday, but instead kami dapat cash reward. Okay? So, still menguntungkan because this is the way Shonghor appreciates us for staying in the business. Okay, because kalau kita kerja di luar, memang ada juga reward. Tapi apa reward kita? Tiap bulan makan pizza yang kena potong kecil-kecil, paling-paling share cola, kan? Gitu saja kita punya reward selalu. Ataupun paling-paling kenaikan gaji, berapa saja? Some companies don't even ada kenaikan gaji. Tapi in Shonghor, dorang tidak dapat bagi free holiday, dorang bagi lagi 5,000. Kan? So, thankfully, this year, actually last year, kami dapat qualify for this Dubai holiday. So, actually ada my students also in here now. Dorang tahulah yang I went for a holiday, tiba-tiba for 1 week saya tidak di college. Because I was in Dubai, bila dorang tanya, wah, kayo miss dapat pergi Dubai, padahal actually it was fully sponsored. I did not come out with a single cent. Kami makan-makan pun Shonghor bagi angpau lagi, bagi lagi allowance. Nah, pergilah cari makanan sana. Okay? And then because of Shonghor, sinilah kami punya gambar-gambar lah in memory of the trip. So it was not just me and my husband, it is also with my parents and a lot of people from our smart community as well. Okay, so if you see in this picture kan, especially tu nah yang warna merah punya poster, you can see that actually me and my husband saja yang orang muda sana. There is no other young people that qualified for this holiday, which is kira sedih lah juga kan, macam tiada yang satu kepala.
Okay, kami saja yang siok adventure sana sini sampai kena cari-cari sudah. It's just both of us. Yang everyone else ialah like dorang ada their own pace, ada minat dorang sendiri kan. Certain age have their own interest. So I even tidak sama-sama my parents kadang-kadang lari pergi sana sini kan, mau explore tempat yang baru. So this is how we actually manage to travel to Dubai. Ikut betul, kalau guna duit sendiri nih, I don't think saya dapat pergi. And especially saya and my husband pun, kami ada study loan, sibuk membayar lagi segala hutang sini-sini. Memang I don't think kami akan dapat travel to Dubai. Mungkinlah 40 tahun kah, 50 tahun baru dapat pergi luar negara. Okay, so we are very thankful to Shuanghor for this opportunity. And of course, with Shuanghor, we are able to change our lifestyle. Okay, because truthfully, me and my family, kami bukanlah kaya punya family. We started from a very humble beginning, and dengan Shuanghor lah, saya nampak growth in terms of business together with my parents. So when my parents first started this business and I helped them out, situlah kami nampak lifestyle changes. Okay, with that lifestyle changes, at first kalau saya dengan mom saya lagi suka pergi pusing-pusing mall, selalu kami, wah cantik kok kan sini, tapi lain kali, selalu lain kali. But when is that lain kali? And this happened all because of Shuanghor. Dengan Shuanghor lah, finally mom saya cakap, marilah kita masuk. Bergegar-gegar juga masuk kedai, dan tiba-tiba keluar dengan berapa bag sudah. Terus saya tengok pun, wah first time dapat pegang branded punya barang. Macam, because of Shuanghor lah, hidup saya dengan keluarga saya berubah. Okay, this time belum lagi kahwin Mas Andi. So it was just me and my mom lah yang selalu pot shopping and my sisters. Okay, and another lifestyle change for me is because, like I said, I had a student loan when I pursued my degree. But because of Shuanghor, I managed to even complete my master's degree fully self-sponsored. Kalau ikut betul, sponsored by Shuanghor lah. And because that income came from Shuanghor. So because of Shuanghor, I am not only able to increase my lifestyle, I am not only able to increase my income, but I am also able to increase my knowledge, my weapon, orang cakap. So that whatever the words that come out of my mouth, saya bukan tin kosong. I actually come from, bukanlah mau temberang kan, but at least I am not just spouting random things. I do know what I'm talking about, and I do have a background for it. So at least you can trust me with this. Okay, so moving on. And also with Shuanghor, ini saya testing saja nih. Actually, this was last year. Bincang dengan my husband, because we only have one car. So saya pun cakap, why not saya try lah apply kereta. Okay, so that was my first car lah, fully from my Shuanghor paycheck, not from my daytime job. Okay, I use my Shuanghor income in order to get the full loan for this Saga. Mungkin kamu cakap, alah Saga saja pun. Tapi remember, this is full loan. Full loan usually is not being offered to employees in the private sector. Private sector usually jarang dapat full loan, and this is usually offered to government servants. Okay, so it is thanks to Shuanghor I dapat qualify this full loan for my car. And also in the second picture you can see we even managed to get our house. Okay, this house pun, this is a landed house in Tuaran. It's even a corner lot, and for those who know, corner lots are quite pricey. Tapi sama juga, we managed to get an almost full loan. Okay, only with Shuanghor income. Again, like I said, I never use my daytime job punya pay slip in order to apply for all of this. I only use Shuanghor. So again, if any of you guys think that this might not be a reliable business, you are wrong. Okay, because I have basically gone through life with Shuanghor. I went with my education with Shuanghor. I even got my car and my house with Shuanghor.
I even managed to travel with Chonghor. Okay, and now I am basically pursuing it as my full-time job. Okay. Okay, now I want to share with you all about my income because mga to kamu cakap si Megan tuh tipu sudah tuh dia punya income. So this is Terra Edita. This is directly screenshotted. This is my annual income in 2018. So in 2018, kamu boleh nampak in August, I started there 68 ringgit. Dapat bayar juga bill telepon saya. Okay, boleh lah kasih kurang sedikit kan beban ibu bapa. Dapat juga bayar phone bill. Dan pelan-pelan you see in December 1.008 mau dekat 2.000 dapat sudah extra duit kan untuk Christmas. Then proceeding next year quite a stable income and increasing up to 8,000 ringgit. Total 64K. Okay, so at around this time I was still a student. Okay, I was still a student. I did not have a stable job yet. And then the next year in 2020 is when COVID hits, when we were facing the pandemic. Tapi kamu tengok, I think I am extremely grateful for Chonghor because I am able to earn this much income, even though saya hanya di rumah. Okay, I think this income is higher than the previous year because kita semua pun main phone sejak kan. So saya pun main phone sejak kerja tapi at the same time boring. Okay lah, share sikit lah here, share sikit sana. And then we are more active online. Okay, so I think that's what contributes to the increase in income in 2020. And then 2021, this is the year that I reached my highest 5-figure income. First time terasa ada 5 angka. Okay, punya nombor masuk bank account. Selalu 4 angka saja. 5 angka. Terus macam yang sakai lah kan orang cakap. Nampak, woi 10.000 ba nih? Apa saya mau buat sama nih duit nih? Dan tapi tahan-tahan lah. Janganlah terus gunakan juga. Like we learn how to manage our finance as well. Okay. Then next year, 2022, okay. This is where I want to elaborate sikit lah. Okay, so in 2022, kamu nampak memang ada pengurangan. Okay, so it's normal. Even any businesses out there akan ada naik turun dia. Okay, our life itself ada times where we are in a good place, there are times where we are in a bad place. So same goes for my business, my journey here in Chonghor. So in 2022 and 2023 ada down sikit lah because this is where I was more invested in my daytime job. Saya tidak berapa banyak masa sudah with my Chonghor business. I didn't manage to reach out to that much people. So sayang lah. Tapi still kamu tengok, imagine every month I am earning paling kurang 2.000 lebih. Imagine 2.000 lebih. And then tambah lagi with my daytime job punya pay. Okay, so contoh lah, my gaji di luar sana, I get about 2,000. Sini pun saya dapat 2.000. Combined is already 4K. And remember, like I said, my efforts during this time sangat kurang. Sebab saya pun busy buat kerja. Then, saya still dapat income begini. Who would not want an extra side income of 2.000? Kan kamu tidak mau kan? We are basically just doing our business through our phones and we are still able to earn this much as a side income, not even as our main income. Okay? So this is my progression and thankfully for this year, thanks to this new project, this Smart Community project. So we started back in July, which is 3 months ago. And tadi kalau kamu tengok my income was mostly 2-3K, but now start sudah naik balik 7K and then 9K. Tapi in September ada kurang sedikit lah kan. Mungkin I'm a bit busy, so saya tidak dapat fokus sangat. So it's okay. Like I said, you just have to trust the process here. Okay? You just have to be consistent. Okay? All the while, I could have stopped. Boleh saja saya berhenti sudah masa yang annual income 50.000. Boleh saya cakap, Allah, tidak banyak sudah saya dapat nih.
Setia dapat 10.000, berhentilah, tidak mau buatlah. Boleh saja saya berhenti, but I did not. I stayed and I continued. I trusted the process, and now here we are with Smart Community, with Smart Gen Z. So with this new project going on, we are reaching out to more people out there. We are being able to be more relatable. This business will be more relatable to people now. Okay, so thankfully we have Shuanghor. Okay, with all the economic downturns going on, at least we have Shuanghor. Even if you choose to only pursue Shuanghor or pursue this smart community project as a side hustle, it's okay. Just like I did, I also did this as a side hustle only. And yet I could earn that much and even qualify for a lot of things. Okay, so this is Shuanghor. The full name is Shuanghor Enterprise Malaysia Sendirian Berhad. And this building, this is not AI generated picture ka apa. This is not just from Google, but this is a real picture of Shuanghor's headquarters in KL. Okay, you can even visit there. We have visited the place and it was really nice. It's very inspiring to see a company that has been over 30 years in Malaysia, but still not people know about this. Okay, so we are lucky enough to have known this company earlier than most people. So we have to take advantage of the fact that we know this earlier than most, so we are able to share about Shuanghor earlier than other people. Okay, we are able to start this community project even earlier. Okay, so it's not just in, of course, the HQ is in KL, but we do have distribution centers around Malaysia. So there is in KL, Penang, Johor, KK, Kuching, and Miri. Kalau di KK, it's located in Inanam. Okay, so Shuanghor ni, of course, it is a business platform. They offer a business platform for all of us, but they also focus more on R&D. R&D is research and development. So why do they focus on this? Is because they want to focus on quality and efficacy of their products. Okay, because in order to develop a stable business platform and to have an effective and high quality products that people can trust, they have to do and invest more on research and development. So all of these research and developments are accredited, and they even have certifications all around several countries, including Taiwan and Singapore. Okay, and of course, their products are mostly halal as well. So it is safe for our Muslim friends and family. Okay, and everything else you can access through the company website. Okay, so it's right down there in red. It's shuanghor.com.my, and they even have a YouTube account. They even have TikTok account for those Gen Zs who may not have other social media accounts. Okay, so what I'm trying to conclude here today is that it is important for us to just simply trust the process. Just like, why are you more trusting of other businesses? Why are you more willing to invest tens of thousands in a business that you are not sure will work, when you can have a side business here where you don't even have to come up with extra money? You only have to change your brand. You only have to purchase Shuanghor's brand. You have to support your own brand. That's all. And you're only using it. You're not stocking it up. You are not selling it outside. You are just using it for yourself and your family. So with that, I hope that this sharing, maybe it's a bit too long, but I thank you all for being patient with me. I do hope everyone here is more open about starting up in this Smart Community Project, because Smart Community Project, again, is something new. It has only been running for 3 months. So take advantage of this moment. Take advantage of this opportunity while it is still fresh. Okay? So thank you, everyone. Okay, good night. Okay, thank you Megan for your sharing, very inspiring. So saya harap Anda semua turut bersemangat ya. So kita ada sebagai untuk merumuskan semua itu ya. To conclude everything, Shuanghor
gives us 5 core beliefs, which offers us health, faith, hope, success, and happiness. So at the end of the day, why do we need Smart Gen Z? Because Chuang Hor will give us an opportunity to live our dream. Chuang Hor memberikan kita 5 keistimewaan ini untuk hidup mengikut impian kita. Kita ada time freedom, kebebasan masa, kita ada financial independence, retire early, kita ada kebebasan keuangan untuk pension awal, kita debt free, kita bebas hutang, kita ada kesihatan yang baik, dan live a good life, kesehatan yang baik dan hidup dengan bahagia. Kita setiap tahun ada percutian percuma, dan apa yang kita bina hari ini dalam Chuang Hor ini semuanya boleh diwariskan. Jadi apapun yang kita usahakan ini bukan hanya untuk diri kita sekarang, tapi untuk generasi akan datang, anak kita dan seterusnya. Saya harap apa yang telah diperkongsikan akan membuka minda Anda untuk kukuh bersama dengan Chuang Hor. So this is why you should start this Smart Gen Z project. Saya suka quote ini daripada seorang former senator dari Philippines. Many graduates complain that it is difficult to get a job these days, despite having a diploma or a degree or a master. The solution is to create your own job and create jobs for others. Be an entrepreneur. So for me, for us, Smart Gen Z projects is being an entrepreneur. Inilah yang kita sediakan. Kita mampu memberi setiap orang itu peluang menjana pendapatan. Menjana pendapatan itu seperti pekerjaan lah kan. Jadi Smart Gen Z Project ini kita membantu diri kita dapat pendapatan dan kita membantu orang lain juga untuk menjana pendapatan. Jadi kita tidak perlu runsing, tidak perlu risau tentang krisis ekonomi yang melanda dunia sekarang ini. Jadi ini persediaan kita. Jadi untuk menutup, there is no secret. Bill Gates cakap there is no secret, no secret of success. Yaitu kamu tengok apa dia cakap, dia cakap I just showed my plan to 1,200 people. Dia cakap saya perkenalkan projek ini kepada 1,200 orang, 900 said no, 900 orang akan menolak, 300 akan mendengar. Dan daripada 300 itu hanya 85 yang melakukan sesuatu. Tapi daripada 35 orang yang serius mau melakukan itu, 11 orang yang menjadikan saya seorang jutawan. Maksud di sini maksud petikan di sini kan, sukses di Chuang Hor ini adalah seperti number game. Bermaksud kita jangan fokus berapa ramai orang yang menolak kita, berapa ramai orang yang tidak mahu, tapi kita have to be bijak. Kita tidak perlukan 2,000 orang. Kita hanya perlukan 3 orang yang serius mahu melakukan bersama kita, dan setiap orang ini juga akan perlu berfikir begini, walaupun kita perlu bertemu dan berkongsi dengan 1,000 orang, tapi akhirnya hanya 3 orang ini cukup untuk memberi kita 3,000, 7,000 atau 10,000 pendapatan setiap bulan. Inilah jaminan kebebasan keuangan kita bersama Chuang Hor. Semudah bertukar produk seharian kita. So, in conclusion, the beginning is always the hardest. But you have to trust the process. Enjoy the journey and hold on tight to your dreams. Okay? So, tagline kita, start early and retire young. Live your dream life stress-free. So, itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Saya harap perkongsian saya dengan Megan, dengan Nasha memberi Anda inspirasi kenapa Anda harus membangunkan Smart Gen Z Community. Jadi saya harap perkongsian ini cukup sebagai bekalan Anda untuk